Hai adik, jumpa kembali bersama saya Wak Anang Pacaknia. Nah adik, di video kali ini Wak Anang akan mengajak adik untuk latihan soal hidrolisis ya, hidrolisis garam. Nah sekaligus di video ini Wak Anang pengen memberikan informasi bagaimana trik membedakan soal antara soal hidrolisis, soal penyangga, dan soal asam basa biasa ya. Karena terkadang kala membuat siswa itu bingung mau pakai rumus penyangga atau hidrolisis ya, atau asam basa biasa. Nah jangan khawatir, di video kali ini Wak Anang akan kupas tuntas. Jadi tonton video Wak Anang sampai habis. Oke? Baik adik-adik, sebelum kakak lanjut ke video pembahasan, silakan adik-adik jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Jangan lupa untuk penonton yang baru, silakan subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk klik atau centang lonceng supaya adik menjadi orang pertama mendapatkan notifikasi video kakak yang selanjutnya. Oke, check it out. Nah adik, di video yang sebelumnya Wak Anang sudah membahas bagaimana konsep dasar dari hidrolisis. Nah ini materinya. Jadi hidrolisis garam itu ada 4 jenis garam. Pertama, garam berasal dari asam kuat dan basa kuat, itu pH nya itu netral ya. Sedangkan garam yang kedua, garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat, maka dia akan bersifat yang kuat ya. Jadi yang kita cari di sini adalah H+. H+ sama dengan rumusnya akar dari Kw per Kb dikali konsentrasi garam ya. Garam yang ketiga yaitu garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah ya. Contohnya apa tadi? KCN. KCN ini berasal dari KOH dan CN, HCN. Maka dia akan bersifat basa. Sehingga rumus yang kita cari adalah rumus yang kita pakai, rumus OH- sama dengan akar dari Kw per Ka dikali konsentrasi garam. Ya. Nah, gimana dengan yang garam yang keempat, itu garam yang basa lemah dan asam lemah? Maka tergantung dengan Ka dan Kb ya. Gitu, kalau Ka lebih besar dari Kb berarti dia asam. Kalau Kb lebih besar dari Ka berarti dia basa. Kalau Kb sama dengan Ka, tembak langsung saja, jawabannya pasti pH-nya 7 gitu ya. Nah, rumus yang kita gunakan kalau dia bersifat asam, ini H+ sama dengan Kw per Kb dikali Ka, atau OH- sama dengan Kw dikali Kb per Ka. Untuk yang ketiga, pH Kb sama dengan Ka, netral, berarti pH-nya sama dengan 7. Oke, ini review sedikit materi video kakak yang sebelumnya. Nah, kembali lagi ke soal hidrolisis. Jadi soal hidrolisis itu ada dua macam. Ada soal secara langsung, ada soal secara tidak langsung. Nah, untuk yang soal yang pertama dan nomor 2 ini, kakak gunakan soal tipe langsung ya. Karena kita langsung berbicara tentang garamnya ya. Oke, adik silakan kita baca sama-sama. Soal yang pertama, pH dari larutan garam NH4Cl 0,4 m. Jika diketahui Kb NH3 10⁻⁵, maka pH larutan adalah. Nah, adik kita di sini berbicara tentang garam. Garam yang kita pakai di sini adalah garam NH4Cl. Ingat, NH4Cl asal dari mana? Berasal dari NH4OH dan HCl. HCl asam kuat ya. Maka dia akan bersifat yang kuatnya HCl, berarti bersifat asam, sehingga yang kita cari adalah rumus H+. Nah, kalau adik-adik masih bingung dengan konsep itu, ini ada trik khusus dari kakak. Adik-adik tinggal lihat Kb-nya saja, konstanta. Kalau ada Kb, ini berlawanan ya. Kalau ada Kb berarti yang kita pakai rumusnya adalah H+. Kalau ada Ka berarti rumus yang kita pakai adalah OH-. Gampang gitu ya. Oke. Jadi soal ini seperti ini langsung bisa kita jawab. Rumusnya H+ sama dengan akar dari Kw ya per Kb berlawanan ya, dikali konsentrasi garam. Nah, garamnya ada langsung. Maka dikatakan soal hidrolisis secara langsung karena garamnya langsung ada nih konsentrasinya. Garamnya yang langsung dimasukkan ke dalam air gitu kan, yang dilarutkan. Maka Kw berapa Kw? Kw itu adalah konstanta water. Nilainya adalah 10⁻⁻14 per Kb 10⁻⁻5. Dikalikan konsentrasi garam 0,4 ya. Kita jadikan bilangan berpangkat, yaitu 4 kali 10⁻⁻1. Kita sederhanakan ya adik. Berarti 4 kalau bilangan dikali dengan bilangan berpangkat, kalau dikali harus ditambah, berarti 10⁻⁻14 ditambah min 1 berarti min 15 ya. Jadi 4 kali 10⁻⁻15 baru kita bagikan dengan 10⁻⁵. Nah, konsep lagi. Kalau bilangan berpangkat, kalau dia dibagi berarti
pindah ke atas berubah tanda, maka H plus sama dengan akar dari 10 pangkat akar dari 4 kali 10 pangkat min berubah tanda min 5 jadi plus 5 jadi min 10. Nah, gimana cara kita mengakarkan bilangan berpangkat? Jadi kalau akar 4 yaitu 2, kemudian 10 pangkat min 10 kalau kita akarkan dibagi 2 ya. Itu konsep matematikanya adik. Berarti 10 pangkat min 5 dibagi 2. Nah, ini H plus yang sudah dapat nih. Kalau sudah H plus, dapat H plus kita gampang tinggal cari PH. Berapa PH? Min log H plus gitu kan. Nah, tapi ini kita langsung tembak aja langsung. Gimana caranya? Langsung nembak langsung. Berarti 5 kita pindahkan ke depan adik ya. Ini triknya. 5 kita pindahkan ke depan. 5 kurangi log 2 yang di depan. Ya, log 2. Nah, berarti inilah jawaban untuk soal yang pertama. Oke, gampang ya? Oke, gampang. Ini soal hidrolisis garam secara langsung. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 adik sedikit kakak variasikan ya. Karena di konsentrasi garam itu kakak tidak langsung kasih konsentrasi garamnya, tapi kita cari dulu dengan rumus molaritas. Tapi di soal ini ada gramnya. Kita baca sama-sama ya. Sebanyak 12,25 gram NaCN, MR-nya 49, dilarutkan ke dalam air hingga 500 mili. Ini kita ganti jangan 500 tapi kita ganti dengan 250 saja. Jika KaHCN 1 ke 10 pangkat min 10, hitunglah pH larutan. Nah, ini kita lihat di sini ada di sini ada Ka ya. Kalau ada Ka, itu trik tadi, berarti kita pakai rumus OH min. Apa rumusnya? Rumusnya OH min sama dengan akar dari Kw per Ka dikali konsentrasi garam. Nah, Kak, garamnya tuh kan nggak langsung dikasih ya, Kak. Beda dengan soal nomor 1, garamnya sudah ada. Nah, di sini nggak langsung. Maka kita cari dulu konsentrasi garam dengan rumus molaritas. Ingat rumus molaritas adik? Gram per mr ya dikali 1000 per volume. Ayo, berapa gramnya? 12,25 per 4 9 mr-nya dikali 1000 ketetapan per volumenya berapa tadi? Kita revisi 250. Ini kita sederhanakan ya adik ya. Kita sederhanakan jadi coret jadi 4. Ini 12,25 per 49 itu sebenarnya 1/4. Jadi 1/4 kali 4 berarti 4 bagi 4 hasilnya 1. Berarti konsentrasi garamnya 1 M, 1 molar atau ya. Nah, berarti kita langsung bisa masukkan ke sini ya, jadi KW-nya berapa tadi? KW 10 pangkat min 14 ya. 14 per Ka-nya berapa? Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 10 itu sama saja. Kalau kita buat 10 pangkat min 10 juga nggak masalah ya. Karena Ka-nya itu KW itu juga 1 kali 10 pangkat min 14. Tapi kalau kita hilangkan satunya juga nggak apa-apa sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian kita kali konsentrasi garamnya. Konsentrasi garamnya 1. Karena 1 ya berarti sama. Sama dong gitu kan. Maka OH min sama dengan akar dari, langsung kita bagikan saja. 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 10. Berarti sisanya 10 pangkat min 4. Karena ini naik ke atas berubah tanda. Min 10 naik ke atas jadi plus 10. Jadi min 4. Berapa akar 10 pangkat min 4? Ingat kata-kata tadi dibagi 2. Berarti 10 pangkat min 2 itu adalah OH min. Nah, kalau ada OH min, adik kita jangan langsung cari pH. Tapi cari POH-nya dulu. Apa POH? Min log OH min. Min log 10 pangkat min 2. Ya, min log 10 pangkat min 2. Jadi langsung kita tembak aja. Min 2-nya pindah ke depan. Min 2. Jadi langsung saja. Jadi POH-nya sama dengan 2. Nah, dari POH baru kita bisa cari pH. Maka pH sama dengan 14 dikurang 2. Kenapa 14? Karena POH ditambah pH itu sama dengan 14. Ya. Berarti berapa nih? 12. Nah, kita lanjut ke video yang selanjutnya. Kalau adik ada yang nggak paham, boleh tolong silakan di komen di kolom komen ya. Nanti kakak bisa jelaskan di video kakak yang selanjutnya. Oke,
Adik kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini soal yang paling urgen, yang paling penting buat adik. Gimana trik membedakan soal hidrolisis mana soal penyangga atau soal asam basa biasa. Nah, di sini kakak sudah siapkan soal yang mirip, ya, mirip sekali, karena tinggal bedanya saja di milimol atau di konsentrasi saja. Kita lihat, yang pertama itu 100 mili CH3COH 0,2 M. Molar maksudnya dicampur dengan 100 mili. Di sini itu ada NaOH ya. Sini NaOH 0,2 M. Jika Ka 10/5, hitunglah pH campuran. Mirip juga dengan soal yang kedua, cuman bedanya di sini konsentrasinya saja. Milimolnya. Milinya, volumenya itu 50 ya. Di sini juga sama zatnya, CH3 asam lemah dicampur basa kuat. Maka ada 3 kemungkinan yang terjadi. Bisa jadi hidrolisis, penyangga, atau asam basa. Nah, gimana cara kita membedakannya? Di sini triknya. Oke, tonton video kakak, jangan sampai keluar ya. Oke, adik-adik, untuk membedakan ini kita mau pakai rumus yang mana? Ya, kita harus cari tahu dulu ini soalnya tipe apa. Apakah hidrolisis, penyangga, atau asam basa? Gimana triknya? Kita tinggal kalikan saja adik-adik. Konsentrasi dengan volumenya kita kalikan. Kalau kita kalikan berapa nih? 100 mili kita kalikan 0,2. Berarti 20 milimol. Ini yang kedua, NaOH-nya kita kalikan juga. Kalikan NaOH-nya berapa? 100 kali 0,2 berarti tetap sama juga 20 milimol. Nah, adik-adik, kalau dia sama milimol setelah kita kalikan ternyata dia sama banyak, 20 milimol ini juga 20 milimol, berarti soal ini adalah hidrolisis. Nah, tinggal kita pakai rumus hidrolisis mana? Apakah asam atau basa? Ingat kata-kata tadi triknya, ada Ka. Kalau ada Ka berarti OH min, gitu kan? Berlawanan. Oh, berarti ini hidrolisis yang bersifat basa. Berarti rumusnya OH min. Gitu. Nah, ini soal yang nomor 2 itu apa? Apakah penyangga atau asam basa biasa? Sekarang kita lihat. Kita lihat ini kalau kita kalikan juga, kita hanya kalikan. Kalau kita kalikan ini berapa nih? 20 ya, 20 milimol. Ini kalau kita kalikan NaOH milimol dengan konsentrasinya 50 dikali 0,2 berarti 10 milimol. Nah, adik-adik, kita lihat di sini ternyata yang milimol asam lemah itu lebih besar daripada milimol NaOH. Nah, kalau ini kita reaksikan tentu akan ada sisa nanti. Yang sisa yang mana? Yang bersisa itu adalah yang banyak. Siapa yang banyak? Yaitu asam lemah. Nah, kalau yang bersisa itu adalah asam lemah, maka ini adalah soal penyangga. Gitu. Ya, bedakan dengan hidrolisis. Kalau hidrolisis dia sama-sama habis. Kalau di penyangga dia ada yang sisa. Berarti yang ketiga Kak, udah pasti asam basa biasa. Kenapa dikatakan asam basa biasa? Karena kalau kita kalikan ini 50 mili dengan 0,1 berarti 5. Ya, 5 milimol. Kalau ini kita kalikan juga 50 kali 0,2 berarti ini 10 milimol. Nah, kalau kita reaksikan kedua zat ini, asam lemah dengan basa kuat ini NaOH, tentu dia akan ada yang bersisa. Siapa yang bersisa? Yang bersisa ternyata kita lihat di sini yang lebih besar milimolnya. Itu yang bersisa. Yang kecil habis duluan. Jadi yang bersisa ini. Yang basa kuat. Maka kalau yang basa kuat bersisa, maka ini dikatakan asam basa biasa. Ingat, kalau yang bersisa yang kuat, asam basa biasa. Kalau yang bersisa itu yang lemah, maka itu penyangga. Kalau dia sama-sama habis berarti hidrolisis. Oke, paham ya? Jadi mudah-mudahan ini trik ini membantu adik-adik supaya ketika ketemu soal seperti ini nggak kagok lagi ya. Nah, soal seperti ini memang sering dimunculkan oleh guru ketika UH, min atau ujian sumatif atau seperti apa gitu ya. Nah, sekarang kita kerjakan ya adik-adik ya. Mulai dari yang pertama tadi, dari hidrolisis. Nah, tadi kan kita ini adalah hidrolisis ya, yang pertama tadi. Apakah hidrolisis yang bersifat asam atau bersifat basa? Kita lihat dari Ka. Karena dia ada Ka berarti rumusnya
Langsung saja kita tembak OH min, berarti OH min apa rumusnya? Akar dari KW per KA. Nah, konsentrasi garamnya adik-adik, ini kan bisa dikatakan bukan hidrolisis secara langsung, karena garamnya nggak ada. Tapi kita mencampurkan asalnya garam itu dulu. Nah, gimana cara mencari garamnya? Kalau cara mencari garamnya, kita langsung gunakan rumus cepat saja, rumus trik. Nggak usah kita pakai reaksi. Kalau di sekolah biasa diajarkan pakai reaksi. Nah, tapi kalau untuk di video kakak, kakak mengajarkan siswa, itu kakak nggak usah pakai reaksi lagi, tapi kita pakai rumus saja. Apa rumusnya, Kak? Rumusnya adalah M1 dikali V1 per V1 tambah V2. Jadi kita coba masukin datanya. Akar dari KW berapa? 10 pangkat min 14 ya. Per KA berapa? 10 pangkat min 5 dikali M1 kali V1, berarti ini konsentrasi yang pertama dikali volumenya. Kak, kalau pakai konsentrasi yang kedua boleh nggak? Boleh, karena konsepnya hidrolisis itu sama-sama habis ya, umumnya gitu ya, sama-sama habis. Berarti berapa? M1 0,2 kalikan 10. Kalau kita kalikan berapa? Dapatnya 20 milimol ya. 20 milimol, 20 per volume campuran 100 ditambah 100 berarti 200. Tuh. Berarti 20 per 100 ya sama saja berapa? 1 per 10 atau 0,1 ya. Nah, sekarang kita sederhanakan. Akar dari 10 pangkat min 14 kita bagian 10 pangkat min 5, boleh kita sederhanakan satu-satu. Berarti ini 10 pangkat min 9 ya, karena dia naik ke atas berubah tanda. Nah, dikali dengan 20 per 200 itu tadi berapa tadi? 1 per 10 atau 0,1 atau 10 pangkat min 1. Nah, berarti kalau kita sederhanakan maka OH min sama dengan akar dari 10 pangkat min 10. Berapa? 10 pangkat min 5. Kalau OH min 10 pangkat min 5, maka POH sama dengan 5. Berarti pH sama dengan 14 dikurang 5. Berapa? 9. Oke. Gampang ya? Oke, nah sekarang gimana cara kita mengerjakan soal yang penyangga? Kalau soal penyangga, ini kan penyangganya penyangga asam. Kenapa dikatakan penyangga asam? Karena asamnya yang bersisa. Nah, gitu ya. Kalau triknya tadi, kalau hidrolisis kita lihat Ka-nya. Kalau ada Ka berarti OH min. Nah, kalau di sini yang bersisa siapa? Asam. Kalau dia bersisa asam berarti dia penyangga asam. Berarti rumusnya H+. Rumus penyangga yang asam apa? H+ sama dengan Ka dikali. Nah, ini rumus trik cepat juga adik-adik ya. Rumus trik cepat, jadi kita nggak perlu mereaksikan. Kita tinggal kalikan saja milimolnya tadi. Jadi mol. Jadi mol yang lemah siapa? Asam ya, yang bersisa tadi ya. Asam lemah, mol asam lemah dikurang mol basa kuat per mol basa kuat. Nah, pada dasarnya rumus ini adalah rumus cepat atau trik cepat untuk menjawab soal penyangga tanpa kita harus membuat reaksi, tanpa mengubah konsep dasarnya. Jadi kalau di konsep dasarnya penyangga itu adalah H+ sama dengan Ka dikali mol asam sisa per mol garam. Jadi mol asam sisa itu adalah hasil pengurangan dari sini, asam lemah kurang mol basa kuat. Mol basa kuat itu sama saja mol garamnya, gitu ya. Oke, lanjut kita selesaikan. K-nya berapa? 10 pangkat min 5 dikali, ini berapa tadi milimolnya? 20 milimol per 10 milimol. Berapa jadinya? H+ sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 20 per 10 berarti 2. Jadi kalau kita sederhanakan, kita putar ke depan, 2 kali 10 pangkat min 5. Berarti berapa pH? Nah, H+-nya. Berarti pH sama dengan min log
H plus. Ya, min log 2 kali 10 pangkat min 5. Berarti min 5 pindah ke depan, 5 min log 2. Itu. Ya, gampang ya adik ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Karena di sini kita lihat yang bersisa siapa? Yang milimol yang lebih besar. Milimol yang lebih besar itu adalah basa kuat. Ya, basa kuat. Maka di sini kita langsung cari rumusnya, berarti dia rumusnya rumus basa. Kita cari OH-, OH- campuran. Maka rumus campuran itu adalah milimol, mol yang besar tadi mol basa kuat dikurang mol asam lemah per volume campuran V campuran. Langsung kita jawab. Maka OH- sama dengan mol basa kuat tadi berapa tadi setelah kita kalikan 50 kali 0,2 itu 10 milimol. 10 kurang 50 kali 0,15 per volume campuran berapa? 50 tambah 50 berarti 100 mili. Maka berapa OH-nya? 5 per 100. 5 per 100 berapa hasilnya? 0,05. Sama saja kalau kita jadikan bilang berpangkat 5 kali 10 pangkat min 2. Karena OH- sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2, berarti kita bisa mencari POH. Cari POH-nya dulu. Berarti POH sama dengan trik cepat tadi gimana? 2-nya pindah ke depan. 2 dikurangi dengan log 5. Itu. Ini POH. Sekarang berapa pH? Nah, kalau mencari pH berarti kita kurangi dulu dong. 14 dikurangin 2 min log 5. Berapa? Kita kurangin 14 kurang 2 berapa? 12. Min dengan min jadinya plus log 5. Oke. Selesai kan? Nah, adik-adik, ginilah trik soal hidrolisis, soal penyangga dan asam basa biasa. Mudah-mudahan video kakak ini bermanfaat ya. Silakan like, komen dan share jika video ini menurut adik-adik bermakna atau bermanfaat buat adik-adik ya. Oke, jangan lupa subscribe channel kakak. Terima kasih. Silakan tonton video kakak nanti yang selanjutnya. Bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya.